Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara seminar Saudara Fitri Wahyuni pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Ibu Fani Linda Sofia sebagai selaku kontributor 1. Yang terhormat, Ibu Rahma selaku kontributor 2. Yang terhormat, Ibu Nur Asti Umi Kalsum sebagai dosen pembimbing, dan kepada peserta seminar yang telah menyempatkan hadir pada pagi ini. Baiklah, pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Mei 2022, jam 10, Saudara Fitri Wahyuni akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik dengan menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 SDN 08 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Langsung saja kepada Saudara Fitri Wahyuni untuk mempresentasikan proposalnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang sudah berkenan hadir pada seminar proposal saya kali ini, dan juga kepada teman-teman yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk menyaksikan saya pada seminar kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Wahyuni dengan NIM 19129019 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik dengan menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 SDN 08 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik menguasai bahan yang sudah diajarkan tersebut. Arwin 2018 menyebutkan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang dialami peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan sebuah prestasi yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Karena dari hasil belajar terlihat kemampuan yang diperoleh peserta didik, sehingga kemampuan tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Cahyadi 2019. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar. Hal ini didukung oleh pendapat Syahputri tahun 2020 yang menyatakan bahwa pendidikan dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan pada peserta didik akibat proses belajar. Berdasarkan hasil peserta didik dapat diketahui kemauan dan perkembangan sekaligus tingkat keberhasilan pendidikan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan kelas 5 SD Negeri 08 Kinali, penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, aspek pelaksanaan pembelajaran. Pertama, dalam pengembangan RPP, guru kurang memaksimalkan langkah-langkah pembelajaran. Kedua, guru kurang menerapkan model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik kurang mampu menemukan, mengembangkan, dan menggali konsep serta informasi lain mengenai pembelajaran saat itu. Yang ketiga, kurangnya motivasi peserta didik
untuk belajar. Hal ini disebabkan karena guru suka memberikan pembelajaran secara langsung tanpa memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir sendiri dalam mengembangkan materi yang dipelajari. Yang keempat, guru kurang membiasakan peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Yang kelima, guru kurang memberikan pengalaman langsung yang dekat dengan peserta didik. Yang keenam, masih terlihat pemisahan antar mata pelajaran. Selanjutnya, dampak pada peserta didik. Yang pertama, pembelajaran yang kurang berpusat pada peserta didik. Peserta didik hanya menerima informasi dari guru saja. Peserta didik kurang aktif dalam belajar dikarenakan guru yang masih banyak menjelaskan. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang berani dalam mengemukakan pendapat karena peserta didik yang lain kurang menghargai pendapat temannya. Yang keempat, kurangnya respon peserta didik ketika guru melakukan tanya jawab, sehingga kelas menjadi kaku dan kurang adanya keceriaan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu. Dan yang terakhir, peserta didik kurang bersemangat dalam belajar. Misalnya dalam belajar kelompok dikarenakan guru belum menggunakan model pembelajaran yang bisa melibatkan peserta didik secara langsung untuk menemukannya. Selanjutnya, solusi yang dilakukan yang pertama yaitu dengan melakukan model group investigation. Model group investigation ini menuntut peserta didik untuk mencari sendiri materi atau segala sesuatu mengenai materi yang akan dipelajari. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 5 SDN 08 Kinali. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 5 SDN 08 Kinali. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar peserta bagaimana hasil belajar tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 5 SD Negeri 08 Kinali. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 5 SDN 08 Kinali. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu untuk meningkatkan hasil belajar tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 5 SDN 08 Kinali. Dan yang ketiga, peningkatan hasil belajar tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 5 SDN 08 Kinali. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat penelitian ini memberikan sumbangan teori bagi pelaksanaan kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 5 SDN 08 Kinali. Secara praktis, memberikan manfaat, yaitu yang pertama bagi penulis bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dalam proses pembelajaran dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan PGSD di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, bagi guru, bermanfaat sebagai bahan informasi sekaligus bahan masukan atau acuan dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Guru diharapkan dapat menerapkan model terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran tematik. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, bermanfaat sebagai referensi untuk mendorong para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013 menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di SD. Selanjutnya, kajian teori dan kerangka teori. Kajian teori
Yang pertama hasil belajar, yang kedua hakikat pembelajaran tematik terpadu, yang ketiga hakikat model pembelajaran kooperatif, yang keempat hakikat model pembelajaran group investigation, yang kelima hakikat penilaian autentik, yang keenam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya kajian teori dan kerangka teori. Hasil belajar, yang pertama pengertian hasil belajar, dan yang kedua jenis-jenis hasil belajar. Selanjutnya, kajian teori dan kerangka teori hakikat pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, pengertian tematik terpadu. Yang kedua, karakteristik tematik terpadu. Yang ketiga, kelebihan pembelajaran tematik terpadu. Yang keempat, prinsip dasar pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya, hakikat model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pengertian model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, tujuan pembelajaran kooperatif. Dan yang ketiga, macam-macam model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, hakikat model pembelajaran group investigation. Yang pertama, pengertian model pembelajaran group investigation. Yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran group investigation. Yang ketiga, langkah-langkah penggunaan pembelajaran group investigation dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Dan yang keempat, kelebihan model pembelajaran group investigation. Selanjutnya, hakikat penilaian autentik. Yang pertama, pengertian penilaian autentik, dan yang kedua, jenis-jenis penilaian autentik. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian RPP, yang kedua, tujuan RPP, yang ketiga, prinsip penyusunan RPP, dan yang keempat, langkah-langkah penyusunan RPP. Kajian teori dalam kerangka teori. Hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 SD Negeri 08 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, belum optimal. Yang pertama, perencanaan. Yang pertama, merancang rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Yang kedua, merancang instrumen pengamatan RPP, aspek guru, dan aspek peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan langkah-langkah GI menurut Robert Estaffin 2016. Yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Yang keempat, menyiapkan laporan akhir. Yang kelima, mempresentasikan laporan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, penilaian. Yang pertama, proses belajar. Yang dinilai yaitu RPP, aspek guru, dan aspek peserta didik. Yang kedua, hasil belajar, aspek penilaian sikap, aspek penilaian pengetahuan, dan aspek penilaian keterampilan. Hasil belajar peserta didik menggunakan model kooperatif group investigation di kelas 5 SD 08 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Yang kedua, rancangan penelitian. Yang ketiga, data dan sumber data. Yang keempat, teknik pengumpulan data dan instrumen data. Dan yang terakhir, analisis data. Selanjutnya, yang pertama itu setting penelitian. Yang pertama, tempat penelitian yaitu penelitian akan dilaksanakan di SDN 08 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, subjek penelitian yaitu subjek dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik kelas 5 SDN 08 Kinali dengan jumlah peserta didik 21 orang, terdiri dari 13 orang perempuan dan 8 orang laki-laki yang terdaftar pada tahun ajaran 2022. Di samping itu, penulis dibantu oleh seorang observer. Selanjutnya, waktu dan lama penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di semester 2 tahun ajaran 2022. Rancangan penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya, rancangan penelitian. Alur penelitian. Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 SD Negeri 08 Kinali, ditemukan hasil belajar peserta didik yang masih rendah. Tindakan dan pengamatan, langkah-langkah
GI menurut Robert Estavino 2016 yang pertama mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok, yang kedua merencanakan tugas-tugas belajar, yang ketiga melaksanakan investigasi, yang keempat menyiapkan laporan akhir, yang kelima mempresentasikan laporan, dan yang keenam mengevaluasi. Selanjutnya rancangan penelitian. Prosedur penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Selanjutnya data dan sumber data. Yang pertama data penelitian. Hasil pengamatan dan dokumentasi setiap tindakan dalam pembelajaran tematik terpadu menggunakan grup investigation. Data tersebut berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga hasil belajar. Selanjutnya sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini adalah ketepatan dalam penyusunan RPP, proses pembelajaran dan hasil belajar evaluasi peserta didik. Pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model group investigation, data diperoleh dari subjek yang diteliti yakni guru dan peserta didik di kelas 5 SDN 08 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya teknik pengumpulan data dan instrumen data. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi dan yang kedua tes dan non-tes. Selanjutnya instrumen penilaian. Pertama lembar penilaian RPP, yang kedua lembar observasi, yang ketiga lembar tes dan non-tes, dan yang terakhir jurnal sikap dan rubrik penilaian keterampilan. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama analisis data kuantitatif adalah analisis hasil belajar peserta didik berupa angka. Yang kedua, analisis data kualitatif, yaitu analisis data berupa informasi berbentuk kalimat. Selanjutnya, untuk mengetahui perolehan skor hasil belajar masing-masing peserta didik, dianalisis dengan menggunakan data kuantitatif, yaitu menggunakan perhitungan rumus menurut Kemendikbud tahun 2016 dengan rumusan sebagai berikut. Nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Kriteria taraf keberhasilan sangat baik A dengan nilai 89, baik B 79, cukup C 70, dan yang terakhir perlu bimbingan D kecil dari 70. Terima kasih, sekianlah presentasi proposal dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fitri Wahyuni. Selanjutnya, dipersilahkan kepada peserta seminar untuk memberi pertanyaan yang berkaitan dengan proposal. Disilahkan. Sepertinya tidak ada. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Fani Linda Sofia selaku kontributor 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini Ananda tanda kutipnya dalam proposal harus diperbaiki lagi. Coba Ananda lihat lagi proposalnya. Ananda, apabila kutipan Ananda lebih dari 40 kata, kemudian kata Ananda itu diblok, dan apabila kata Ananda kurang dari 40 kata, baru diberi tanda kutip. Apakah Fitri Wahyuni paham? Paham, Bu. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Fani Linda Sofia selaku kontributor 1 yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Rahma selaku kontributor 2, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pendapat. Saya hanya melanjutkan pendapat dari kontributor 1 mengenai pengutipan, di mana harus diperhatikan lagi cara pengutipannya. Hanya itu pendapat saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Ibu Rahma selaku kontributor 2 yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Nur Isti Umi Kalsum selaku pembimbing. Kepada Ibu disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Dari saya selaku pembimbing, yaitu terima kasih saya ucapkan kepada kontributor 1 dan 2 yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap perbaikan proposal. Maaf, siapa tadi? Fitri Wahyuni, Bu. Oh ya, Fitri Wahyuni yang telah menyampaikan proposalnya tadi. Kedepannya akan memperbaiki dan memberikan revisi yang telah diperbaiki kepada Ibu. Ya, Fitri. Ya, Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Demikianlah seminar proposal Fitri Wahyuni pada hari ini. Saya, Hafifah Suherni, selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.